dengan Ibu Tina Meilina, Division Head Wealth Management Bank Rakyat Indonesia. Nah, kalau tadi Bu Tina sudah sampaikan secara singkat nih, ternyata ada loh layanan perbankan yang bisa memberikan kita pendampingan gitu untuk layanan untuk konsultasi, salah satunya untuk instrumen investasi apa sih yang tepat untuk kita. Nah, ini kan ada juga nih layanan yang namanya wealth management. Tapi nih Bu Tina, ada asumsi nih kalau misalkan layanan wealth management ini cuma bisa untuk orang-orang tajir nih yang simpanan nasabahnya ini bisa miliaran rupiah. Nah, benar nggak sih ini Bu Tina? Iya, mungkin opini umumnya seperti itu, karena namanya wealth management, seolah-olah asumsinya memang hanya diperuntukkan untuk wealthy people gitu ya. Tapi layanan wealth management itu sendiri sebenarnya luas, karena wealth management itu adalah sebuah solusi ya. Solusi bagaimana kita menjadikan kekayaan kita atau aset yang kita miliki ini berkembang, bertumbuh, terproteksi, dan diteruskan ke generasi selanjutnya. Layanan konsultasi memang umumnya diberikan ke segmen affluent dulu ya, dan di situ ada tenaga-tenaga financial advisor yang tersertifikasi dan berpengalaman untuk membantu nasabah-nasabah ini mengembangkan asetnya atau memproteksi asetnya, bahkan meneruskan asetnya ke generasi selanjutnya. Tetapi pada saat di generasi selanjutnya kan juga ada keluarganya yang ikut menjadi paham tentang kebutuhan perencanaan keuangan ini melalui produk-produk atau solusi-solusi wealth management. Bahkan BRI sendiri wealth management produknya diperuntukkan tidak hanya untuk affluent and up market, bahkan ke retail, justru besar juga di mikro melalui pengenalan asuransi mikro gitu yang sederhana, simple, tapi nasabah sudah mulai menggunakan untuk minimal memproteksi kesehatan atau asuransi jiwanya seperti itu. Jadi wealth management itu sebagai solusi dan semua orang pasti butuh solusi keuangan. Jadi tidak hanya orang kaya atau harus kaya baru kita merencanakan keuangan kita menggunakan produk-produk atau solusi-solusi wealth management produk seperti itu. Wah, ternyata memang wealth management untuk siapa saja ya. Jadi nggak cuma orang-orang tajir aja nih. Jadi tadi mungkin asumsinya ini harus disingkirkan ya. Karena tadi Bu Tina sudah jelaskan nih, kalau wealth management ini untuk siapa saja karena semua orang, semua masyarakat gitu penting dan juga membutuhkan untuk solusi keuangan. Nah, tapi untuk menjadi atau untuk menggunakan layanan wealth management ini, ada nggak sih Bu kategori minimal simpanan nasabahnya ini mulai dari berapa nih? Ya, secara umum memang setiap perbankan itu memberikan sebuah entry level ya untuk menjadi nasabah premium atau masuk ke jenis kategori layanan nasabah prima. Ada mulai dari 500 juta untuk nasabah prioritas, tapi juga ada yang lebih tinggi lagi levelnya, misalnya nasabah private banking itu bisa 1 juta US dollar atau 15 miliar seperti itu. Jadi memang tergantung segmen atau kategori servis yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Jadi tapi setiap perbankan pasti memberikan leveling yang berbeda-beda tergantung dari jasa, service dan privilege yang diberikan kepada nasabah-nasabah affluent tersebut. Tapi rata-rata sih di 500 juta ke atas mereka bisa mendapatkan layanan nasabah prima dan diberi fasilitas untuk mendapatkan personal financial advisor atau priority banking officer seperti itu. Oke, jadi tergantung nih segmennya seperti apa. Dan tadi Bu Tina juga sudah sampaikan ya, minimal 500 juta rupiah. Nah, Bu Tina, apa sih yang perlu kita pahami terkait dengan seperti apa sih cara pengelolaan keuangan nasabah nih dengan layanan wealth management di perbankan khususnya di BRI? Iya, kalau misalnya layanan wealth management yang disiapkan oleh BRI memang diperuntukkan untuk nasabah yang sudah mempercayakan portofolionya cukup besar ke BRI dan ingin ditumbuhkan melalui produk-produk yang kita siapkan atau melalui advice yang kita siapkan. Karena di wealth management BRI juga merupakan penyedia jasa konsultasi dan produk-produk yang disiapkan oleh BRI Group. Ada dari BRI Life,
BRI Insurance, ada dari BRI, dari Reksa Sekuritas, Asset Management, Venture, bahkan BRI Finance. Jadi semua kebutuhan yang komprehensif ini bisa disiapkan melalui jasa solusi wealth management. Nah, itu sendiri juga tidak terbatas kepada nasabah affluent, nasabah retail, dan nasabah mikro pun mendapatkan solusi-solusi finansial dari produk-produk wealth management yang disesuaikan dengan segmennya itu. Seperti itu. Dan untuk bisa mendapatkan layanan tersebut sangat mudah karena kami memang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi masyarakat yang tercover untuk layanan ini pun relatif lebih luas dan terjangkau oleh layanan perbankan dari BRI. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa layanan wealth management ini adalah one stop solution ya Bu Tina. Nah Bu Tina, sudah ada lagi nih pertanyaan sosmed, dan jadi redaksi CNBC Indonesia telah memilih pemirsa yang mengajukan pertanyaan melalui Instagram CNBC Indonesia. Jadi ada satu lagi nih penanya yang terpilih dari @Ziki Animam. Pertanyaannya, rencana THR mau buat beli emas Antam, tapi pernah baca invest emas sudah kurang menggiurkan, bener nggak sih? Nah, sebelum Ibu Tina jawab nih, kita ucapkan selamat dulu ya buat penanya yang terpilih karena mendapatkan brizi senilai Rp500.000. Dan nanti tim CNBC Indonesia akan menghubungi Anda ya. Baik Bu Tina, silakan langsung dijawab tadi pertanyaannya, investasi emas masih menggiurkan nggak sih? Ya, kalau investasi di dalam emas itu relatif masih terus cukup stabil ya. Jadi intinya preferensi orang berinvestasi salah satunya pilihannya ke emas. Tapi memang kita harus memperhatikan bahwa dalam investasi ini bagaimana kita mentransaksinya kan, bertrading kah, atau memang kita mau beli untuk disimpan di jangka panjang. Kalau disimpan untuk jangka panjang masih akan sangat menarik karena trennya dari tahun ke tahun, dari sekian tahun yang cukup panjang, emas selalu meningkatkan tren yang meningkat. Tetapi bukan terlalu terus-terus meningkat, tidak pernah ada turunnya ya, pasti ada, karena namanya juga dianggap sebagai instrumen investasi. Nah, kalau misalnya kita beli emas, kita juga harus tahu beli di misalnya tadi Antam. Nah, kita bisa tahu harga jual, harga beli, itu harus diperhatikan sebelum berinvestasi di situ. Apapun sebenarnya instrumen investasinya, kita harus mempelajarinya terlebih dahulu. Karena bukan hanya membeli, terus kita nggak tahu gimana menguangkannya kembali pada saat kondisi kita membutuhkan, dan itu juga harus dipelajari mudah atau tidaknya. Tetapi emas selalu menjadi pilihan, apalagi masyarakat Indonesia masih punya preferensi yang cukup bagus untuk berinvestasi di instrumen ini, gitu ya. Jadi masih kita juga untuk di instrumen-instrumen yang ada di pasar modal masih terus harus digerakkan karena investor kita masih belum terlalu sebanyak di negara-negara tetangga kita ya, karena pilihan masyarakat Indonesia memang tidak bisa ditutupi masih ke emas, properti seperti itu. Kalau misalnya ke saham, ke investasi obligasi itu masih bergerak terus, tetapi trennya meningkat karena kesadaran untuk instrumen-instrumen ini juga semakin naik, literasinya semakin bagus, hingga masyarakat Indonesia sudah menjadikan instrumen di pasar modal atau di pasar industri keuangan tuh menjadi pilihan dalam saat memilih produk untuk menginvestasikan atau menyimpan asetnya. Wah, oke. Jadi ternyata memang jawabannya emas ini masih prospek ya untuk masa depan, utamanya untuk jangka panjang nih sebagai jenis instrumen investasi. Nah, Bu Tina, ngomong-ngomong soal investasi, tadi kan Bu Tina juga sudah katakan bahwa investasi ini berdasarkan preferensi lagi nih dari masing-masing profil. Nah, jenis investasi apa sih yang menjadi andalan yang ditawarkan BRI Wealth Management, atau mungkin mayoritas jenis instrumen investasi apa sih yang menjadi preferensi dari masyarakat? Oke, jadi kalau kita melihat kondisi saat ini, apalagi didorong dengan kondisi pandemi, orang memang mencari investasi atau produk-produk yang relatif aman ya. Jadi sedikit menghindari yang terlalu berfluktuasi dan mungkin tidak ada ketenangan dalam menyimpannya. Sehingga kalau dilihat dari kondisi itu,
produk investasi yang menjadi pilihan oleh nasabah saat ini memang masih ke government bonds gitu ya, atau ke mutual fund tapi yang di pasar uang yang intinya isinya time deposit dan obligasi, kombinasi dari itu. Nah, jadi memang selain aman, mereka juga masih mencari instrumen yang sifatnya masih liquid. Jadi anytime dibutuhkan, kondisi misalnya tiba-tiba butuh dana darurat bisa dicairkan sesegera mungkin. Nah, tentu untuk menjaga cash flow-nya, tetap tabungan dan deposito menjadi salah satu pegangan. Tetapi memang harusnya diarahkan deposito, tabungan itu adalah instrumen keuangan yang diperlukan dalam kondisi yang harus sangat liquid. Jadi kalau dilihat profil sekarang dan didorong dengan kondisi pandemi, investasi yang menjadi pilihan masyarakat masih investasi yang aman, mudah dicairkan, liquid, dan biasanya obligasi negara dan reksadana pasar uang seperti itu yang menjadi pilihan saat ini. Oke, jadi ternyata trennya masyarakat ini cenderung untuk berhati-hati ya dalam berinvestasi. Tadi diantaranya ada obligasi, kemudian government bonds, ada juga reksadana pasar uang, dan tentunya tabungan dan juga deposito. Nah, mungkin yang terakhir nih Bu, seperti apa sih peluang dan juga tantangan dari wealth management di kala pandemi? Singkat saja, silakan Ibu Tina. Ya, peluang sangat bagus ya, sangat terakselerasi bahkan justru di dalam kondisi pandemi tidak menutup kesempatan kita untuk meningkatkan bisnis wealth management ini di BRI, dan tantangannya tentu ada karena pola kehidupan dan pola bertransaksi nasabah juga berubah. Kita terus harus meningkatkan kapasitas dan capability untuk menjangkau nasabah ini dengan media-media yang lebih sesuai, misalnya melalui digital, dan yang pasti nasabah ini semakin ingin diberi literasi yang semakin komplit, sehingga talent-talent yang menjalankan bisnis ini juga harus dibekali dengan baik, dan harapannya semua itu dipersiapkan untuk mengoptimalkan aset nasabah dan memberikan keyakinan bahwa menempatkan instrumen atau perencanaan dan pengelolaan kekayaan yang melalui perbankan itu adalah suatu pilihan yang tepat, seperti itu. Oke, itu dia tadi berbagai tips and trik dalam mengelola keuangan khususnya THR gitu ya yang sudah dicairkan nih. Tadi sudah Bu Tina sampaikan, jangan dihabiskan ya semuanya. Jadi jangan kayak tahun-tahun sebelumnya lagi nih. Uang THR lenyap begitu saja. Tadi sudah banyak nih Bu Tina juga sudah membagikan solusi yang sudah disampaikan. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.